Teman-teman, ini adalah analisa dari Mr. Q mengapa Pak Jokowi begitu dicintai oleh rakyat. Karena itu mari kita dengarkan sama-sama ya. Saya merasa ketemu dengan Pak Jokowi itu nggak berubah. Iya. Dari beliau itu masih gubernur gitu ya, sampai dengan presiden 2 kali itu hubungannya nggak berubah ya. Nah ini apa gesturnya tuh nggak berubah. Nggak ada cerita misalnya Pak Jokowi karena sudah presiden gitu ya, dari sebelumnya gubernur gitu ya. Lalu tiba-tiba dagunya jadi naik. Begitu periode kedua dagunya nggak banget. Nggak ada Bang. Handphonenya ganti-ganti. Tetap gini aja dia Bang, tetap gini aja. Tetap gini aja. Jadi tutur katanya tetap sama, gesturnya tetap sama. Sehingga hemat saya, salah satu kekuatan Pak Jokowi dan ciri khas Pak Jokowi adalah self control yang sangat kuat. Iya, betul. Nah, dalam olah batin kan katanya level tertinggi itu adalah ketika seseorang itu sudah menaklukkan dirinya sendiri, egonya kan. Jadi kalau misalnya seseorang naik jabatan lalu kemudian dia jadi sombong atau dagunya jadi naik, sikapnya kepada orang lain jadi berubah, itu berarti dia dikalahkan oleh egonya. Dia belum bisa mengendalikan. Kalau dalam ilmu tasawuf dia kembali ke tangga pertama. Kembali ke tangga pertama. Pangkatnya naik tapi makomnya turun gitu. Jadi Pak Jokowi ini hemat saya dia udah pada level mampu menangkan dirinya sendiri. Sehingga dia tetap stabil apapun situasi dan kondisinya, dan dia tetap jernih membaca situasi apapun juga. Betul. Termasuk dalam kondisi-kondisi misalnya ada pro kontra, dan saya kira juga ketika ada COVID. Menurut saya kita sangat beruntung pada era COVID, kita punya pemimpin yang sangat tenang ya. Dia mampu mengendalikan diri, dia bisa tenang karena dia kan memang mampu mengendalikan diri. Dia ngontrol egonya, bukan egonya yang dikontrol oleh dia. Ego yang mengontrol dia. Ego yang mengontrol dia. Dan itu juga bisa kita lihat dari bagaimana dia begitu sabar menghadapi hinaan, caci maki ya. Kita ingat tahun 2014 itu ada obor rakyat. Ini dibilang anak bilang Kristen, PKI, warga negara Singapura, macam-macam, ijazah palsu, macam-macam, dan tidak terbukti semua itu. Sekarang Mulyono. Itu. Jadi cerita Mulyono ini gimana? Sebenarnya saya nggak terlalu ikutin juga Bang, saya nggak tahu penting. Katanya itu nama kecil Jokowi. Jadi orang yang nggak senang dengan Jokowi itu dan nggak mau nyebut nama Jokowi langsung disebutnya Mulyono. Karena katanya waktu kecil itu sering sakit. Sering sakit. Makanya ganti nama. Ganti nama ya. Sebenarnya kan kalau orang ganti nama biasa ya biasa. Banyak orang seperti itu kok. Heran kenapa menjadi masalah. Ya kalau udah nggak suka kan apapun juga betul. jadi jelek. Iya. Nah kemudian juga bagaimana dia menghadapi tokoh-tokoh politik yang ada, ketika misalnya dia dianggap diposisikan secara tidak terhormat di beberapa kegiatan, misalnya partai dan seterusnya. Pak Jokowinya tetap senyum aja. Mungkin pendukungnya yang emosi ya, tapi Pak Jokowinya biasa aja. Nah, jadi kita melihat bahwa salah satu kekuatan Pak Jokowi itu adalah kontrol dirinya yang sangat kuat dan sangat luar biasa. Dan hemat saya ya, itu menjadi kunci dia memenangkan pertarungan politik. Sekaligus juga sebetulnya itu yang membuat dia ketika berhadapan dengan krisis seperti COVID misalnya, dia tetap bisa melaluinya dengan baik. Jadi kita sangat bersyukur ya pada masa krisis seperti COVID kita punya pemimpin kayak Pak Jokowi. Oke, teman-teman, saya secara pribadi sangat setuju ya perihal penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kodari mengenai Pak Jokowi. Dan memang betul ya, kita pun sebagai masyarakat ataupun rakyat biasa, saya secara pribadi ya, ketika Pak Jokowi sebagai seorang gubernur di Jakarta, bahkan sebelum menjadi gubernur beliau juga adalah seorang wali kota, lalu kemudian di Jakarta, lalu kemudian menjadi presiden di periode pertama, di periode kedua, itu beliau selalu menunjukkan gestur yang sama, ya.
Jadi beliau itu selalu tampak rendah hati, tampak santai ketika merespon sesuatu. Bahkan pada waktu tahun-tahun yang lalu itu kan ramai sekali ya, begitu banyak ungkapan-ungkapan yang serampangan diarahkan, dialamatkan kepada Pak Jokowi. Tapi lihat, dalam situasi yang sedemikian, beliau tetap menunjukkan ketenangan yang menakjubkan. Wah, ini memang luar biasa Pak Jokowi ini ya. Jadi di sini ada beberapa komentar, katanya Jokowi orang baik, beliau pro rakyat. Ya, itu dia ya. Apapun kata orang, tetap Jokowi yang terbaik. Thanks Pak Presiden, katanya ya. Presiden Joko Widodo, Presiden Indonesia yang terbaik sepanjang 2 periode. Merakyat, merendah diri, penyabar, bersikap cool. Pokoknya Presiden Jokowi paling the best deh. Bapak Jokowi, Bapak Pembangunan. Ya, wali ini sejarah mencatat wali kota terbaik, gubernur terbaik, presiden terbaik. Jokowi is the best, bukan hanya nasional tapi juga internasional. Rakyat seharusnya bersyukur dan bangga memiliki seorang Jokowi. Ya betul ya teman-teman ya, karena tidak semua orang bisa seperti Pak Jokowi. Tapi lihat ya teman-teman sekalian, kesabaran yang kemudian selalu ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu membuatnya menjadi sosok yang begitu disegani di kalangan para politikus, di elit-elit partai politik. Bahkan kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu ya, Pak Jokowi ini bukan ketua umum partai politik. Bahkan ketika beliau posisinya adalah kader PDI Perjuangan, beliau kan tidak ada dalam posisi struktur yang strategis ya. Sepertinya beliau tuh posisinya adalah kader ya, kader biasa. Tetapi lihat, bahkan dalam posisinya sebagai sebagai kader biasa ataupun kemudian dia sebagai seorang presiden, wah tetapi kekuatan politiknya begitu menakjubkan. Ya, kita lihat terakhir itu kan survei itu tingkat kepuasan masyarakat ya rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi ini berada pada angka yang sangat tinggi sekali, yaitu 80%. Lalu kemudian di survei selanjutnya adalah pada menjelang ya tahun-tahun yang lalu itu teman-teman, beberapa bulan yang lalu ya, itu kan di angka 75%. Jadi itu angka-angka yang sangat tinggi sekali. Wah, itu menakjubkan. Jadi kerendahan hati dari Pak Jokowi itu membuat rakyat semakin mengagumi akan sosok beliau. Ya memang betul tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kodari, bahwa ketika Jokowi dianggap remeh oleh beberapa partai politik ya, ataupun di partai Pak Jokowi sendiri bernaung, seperti yang viral waktu itu ya, Bu Mega itu ada di kursi besar sedangkan Pak Jokowi ada di kursi kecil, lalu kemudian di situ ada Bu Puan yang selfie ya sambil ngerekam itu ya. Jadi itu menjadi viral ya, dan itu memunculkan banyak reaksi dari masyarakat menganggap bahwa wah kok seperti itu presiden diperlakukan dan segala macam. Jadi yang marah itu bukan Jokowinya, tapi para pengikutnya, para penggemarnya, para fansnya, para pendukungnya Pak Jokowi yang menjadi marah. Jadi sehingga kemudian ketika akhir-akhir ini kita melihat bahwa Jokowi itu banyak sekali mendapatkan serang-serangan, beliau pada akhirnya selalu mendapatkan dukungan dan pembelaan dari rakyat. Mengapa begitu? Karena sudah jauh-jauh waktu sebelumnya Pak Jokowi menunjukkan sebuah sikap yang pro dan berpihak pada rakyat. Wah, ini memang luar biasanya. Nah, baru kali ini saya melihat ada politikus ya, ada politikus yang siasat dan strategi politiknya setulus itu teman-teman ya. Ya kenapa saya katakan setulus itu? Karena kalau itu adalah sebuah rekayasa, sebuah acting, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari, pasti itu akan ada perubahan ya. Mungkin tidak signifikan, tapi pasti akan ada perubahan. Namun yang terjadi Bapak Ibu tidak ya. Pak Jokowi tetap menunjukkan sikap rendah hati. Yang berubah itu adalah perawakannya saja. Kalau semasa wali kota beliau tampak kurus, ya semasa gubernur pun juga beliau tampak kurus. Bahkan ketika di periode pertama sebagai Presiden RI, orang nomor 1 Indonesia, itu kan beliau juga masih kurus ya. Tapi beberapa waktu setelah menjadi Presiden RI, ya beliau kemudian perawakannya mulai berubah, agak gemukan dikit, pipinya yang sebelumnya ya itu kan kurus, tampak kurus, tapi sekarang sudah agak tembem ya. Jadi perawakannya saja yang berubah, namun mengenai sikap dan postur tubuhnya ya, gesturnya, saya merasa itu sama ya. Makanya tadi di bagian awal saya katakan bahwa saya sepakat dengan analisa yang disampaikan oleh Pak Kodari. Dan beliau ini kan, Pak Kodari ini kan background keilmuannya kalau nggak salah itu sarjana psikologi ya. Jadi beliau tentu bisa kemudian memberikan penilaian dan memiliki kompetensi untuk menganalisa ya gestur-gestur dari Pak Jokowi, wali kota, gubernur, periode pertama sebagai RI 1, periode kedua sebagai RI 1. Jadi tidak ada yang berubah berdasarkan kesimpulan dari Pak Mr. Q ataupun Pak Kodari ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman, apakah Pak Jokowi ada perubahan?
Ya, silakan ya disampaikan di kolom komentar yang tersedia. Lalu kemudian ada beberapa komentar di sini ya, rasanya adem dengarnya ya karena tidak ada yang kemudian ungkapan-ungkapan caci maki apa adanya ya. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Lalu kemudian saya bersama 75% rakyat ya yang percaya dan mendukung kinerja Pak Jokowi selalu konsisten bersama Jokowisme. Nah, ini dia teman-teman ya, waktu yang lalu itu sempat ada bahkan ya Jokowisme itu kan disuarakan PSI ya pada waktu itu ya. Kita adalah Jokowi. Jokowisme itu menjadi sebuah paham politik bahkan ya. Sempat viral juga pada waktu itu ya. Bahkan itu sempat ramai sekali pembahasannya ya. Sekarang memang sudah enggak lagi karena kan sudah beda masanya, sudah beda suasananya ya. Karena sekarang Presiden RI itu adalah Pak Prabowo Subianto. Tapi tetap saja Pak Jokowi ini meskipun sudah bukan lagi presiden, namun ya beliau bahkan beberapa hari belakangan ini usai dipecat resmi dari PDI Perjuangan, Pak Jokowi ini ya di welcome sekali ya oleh banyak partai. Ada PKB, ada Nasdem, ada Gerindra, ada Golkar. Ini kan partai-partai besar semua ini. Ya, ada PAN. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya mengapa mereka bisa se-welcome itu kepada Pak Jokowi? Satu, karena beliau sebelumnya telah menunjukkan sikap rendah hati mungkinnya yang dinilai oleh mereka. Dan yang kedua adalah karena elektoral Pak Jokowi sampai hari ini teman-teman itu tidak bisa diabaikan. Itu bahkan bisa disebut melebihi ya elektoral para ketum partai.